pasar, tapi langit justru menerima doanya. Tak ada yang tahu siapa dia. Setiap hari ia duduk diam di pojok pasar. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, kadang tersenyum, kadang menangis, lalu menatap langit seolah berbicara dalam diam. Orang-orang mulai terganggu. Ada yang mencibir, ada yang melempar batu kecil, lalu seseorang berkata, "Pergilah, kau ganggu pembeli kami." Ia tak membantah, tak melawan, ia hanya menunduk, lalu pergi tanpa satu kata pun. Hingga suatu hari, seorang ibu datang ke pasar untuk membeli kurma, dengan anak kecil yang lumpuh sejak lahir duduk di sampingnya. Anak itu menggenggam satu butir kurma, dan mulai merangkak perlahan, menuju pria tua yang selalu mereka hina. Orang-orang hanya memperhatikan dari jauh, tak satu pun berani mendekat. Sementara sang ibu belum sadar bahwa anaknya sudah tak lagi di sisinya. Anak itu sampai di hadapan pria tua dan meletakkan kurma itu di tangannya. Pria itu menatapnya lama, lalu membungkuk perlahan, menyentuh kepala si anak, dan berdoa lirih, "Wahai yang maha menyembuhkan, jangan kau biarkan dia menanggung sakit di usia sekecil ini." Beberapa saat kemudian, si anak perlahan mulai berdiri, lalu melangkah. Orang-orang terkejut. Pasar yang tadi ramai mendadak sunyi. Sang ibu baru sadar anaknya tak ada di sisinya. Ia melihat kerumunan, dan di tengahnya, anaknya berdiri, lalu berjalan ke arahnya. Sang ibu menangis dan memeluknya erat. Terkadang, yang paling didengar Allah adalah mereka yang paling kita anggap hina. Orang di Jepang, seorang anak laki-laki berjalan perlahan. Di punggungnya, ia memanggul tubuh adiknya yang telah meninggal. Ia melangkah dengan satu niat, ingin memakamkan saudaranya dengan layak. Seorang tentara melihatnya lalu berkata, "Nah, seharusnya kau lepaskan beban itu agar bisa menghemat tenaga." Anak itu berhenti sejenak, lalu menatap tentara itu dan menjawab pelan, "Dia tidak berat, dia saudaraku." Tentara itu terdiam, air matanya jatuh karena ia baru saja memahami arti sejati dari cinta dan persaudaraan. Momen itu menjadi simbol persatuan di Jepang. Dan hari ini, jadikanlah ini sebagai moto kita. Jika keluargamu terjatuh, angkat mereka. Bahkan jika kamu lelah, tetap ulurkan tangan. Jika kesalahan terjadi, tunjukkan pengampunan. Karena mereka bukan beban, mereka adalah keluarga. Kisah suami istri miskin yang ingin jadi orang kaya satu hari saja. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Setiap hari mereka bergelut dengan kesederhanaan, makan sekadarnya, berpakaian apa adanya. Namun di tengah keterbatasan itu, mereka memiliki satu keinginan yang tak pernah padam. Mereka ingin merasakan menjadi orang kaya, walau hanya untuk satu hari saja. Dengan penuh harap, mereka pun menemui Nabi Musa. "Wahai Nabi Allah," ujar sang suami dengan hati-hati, "engkau memiliki kedekatan dengan Tuhanmu. Sampaikanlah permintaan kami ini. Kami hanya ingin menjadi orang kaya satu hari saja, sebelum ajal menjemput." Nabi Musa memandang mereka dengan lembut dan bertanya, "Untuk apa kalian ingin menjadi kaya?" Sang istri menjawab lirih, "Kami hanya ingin tahu rasanya menjadi orang kaya. Kami tidak meminta untuk selamanya. Sehari pun cukup, setelah itu kami rela kembali miskin seperti semula." Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar mengabulkan permintaan mereka. Dan sungguh Allah yang Maha Pengasih pun mengizinkan. Esoknya sepasang suami istri itu terbangun dan mendapati rumah mereka penuh dengan harta, emas, perak, makanan lezat, dan pakaian mewah. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Meski telah menjadi kaya raya, mereka tetap mengenakan pakaian sederhana dan makan dengan menu yang biasa. Bahkan mereka memutuskan untuk menggunakan hari itu bukan untuk berfoya-foya, tapi untuk membantu orang lain. "Suamiku," kata sang istri, "mumpung kita kaya, mari kita bagikan harta ini kepada orang-orang miskin, seperti kita dahulu." Suaminya mengangguk. Seharian penuh mereka membagikan makanan, pakaian dan harta kepada ribuan orang miskin. Hingga malam pun tiba, tangan mereka tak berhenti memberi. Hati mereka diliputi kebahagiaan melihat senyum dari para fakir yang terbantu. Namun keesokan harinya, saat mereka bersiap kembali menjadi miskin, mereka terkejut. Kekayaan mereka ternyata masih ada. Hari demi hari berlalu, mereka tetap kaya. Bahkan hingga 2 tahun kemudian, harta mereka tak berkurang. Dengan penuh keheranan, mereka kembali menemui Nabi Musa dan bertanya, "Wahai Nabi Allah, mengapa kami masih kaya? Bukankah kami hanya meminta untuk satu hari?" Nabi Musa menjawab dengan bijak, "Karena ketika kalian kaya, ribuan orang miskin mendapat makan. Jika kalian miskin kembali, ribuan orang itu tak lagi mendapat pertolongan." Masya Allah, kisah ini mengajarkan kita bahwa harta menjadi berkah ketika digunakan untuk menolong sesama. Bukan soal berapa lama kita kaya, tetapi bagaimana kita memanfaatkan kekayaan itu sebagai jalan kebaikan.
Sahabat, sudahkah kita menjadi wasilah rezeki bagi orang lain? Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga. Dengar, manusia yang hidup 1400 tahun di dasar laut, bukan karena sihir tapi karena doa orang tuanya. Ada sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang pemuda saleh yang disembunyikan Allah di tempat yang tak pernah dijangkau manusia maupun setan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihissalam menerima wahyu dari Allah agar pergi ke sebuah pantai. Di sana Allah akan memperlihatkan sebuah tanda yang menakjubkan. Beliau pun berangkat bersama pasukan manusia, jin dan hewan. Namun setibanya di tepi laut tak ada apapun yang tampak istimewa. Hanya ombak, angin dan hamparan lautan luas. Nabi Sulaiman lalu memerintahkan seekor jin untuk menyelam sedalam mungkin dan mencari keajaiban itu. Jin tersebut kembali tanpa hasil. Ifrit yang jauh lebih kuat pun diturunkan ke kedalaman yang lebih dalam lagi. Namun ia juga gagal menemukan apapun. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil Asif bin Barqiyah, seorang hamba Allah yang diberi ilmu khusus. Asif tidak menyelam. Ia hanya berdoa. Seketika laut berguncang. Dari kedalamannya muncul sebuah kubah putih bercahaya dengan 4 pintu dari permata, mutiara, dan batu mulia. Kubah itu terangkat ke pantai dan terbuka tanpa setetes air pun masuk ke dalamnya. Di dalamnya terdapat seorang pemuda yang tengah khusyuk beribadah. Dia menjelaskan bahwa dahulu ia menghabiskan hidupnya untuk merawat orang tuanya yang sakit selama puluhan tahun. Sebelum wafat, ibunya berdoa agar umurnya dipanjangkan dalam ketaatan. Dan ayahnya berdoa agar anaknya ditempatkan di tempat yang tak mampu dijangkau setan. Doa itu dikabulkan Allah. Pemuda tersebut hidup di dalam kubah itu selama 1400 tahun. Sejak masa Nabi Ibrahim, dirinya terus beribadah di dasar lautan. Ketika Nabi Sulaiman mengajaknya keluar, ia menolak dengan lembut dan memilih kembali ke tempat ibadahnya. Dengan izin Allah, kubah itu pun tenggelam perlahan, kembali ke dasar laut seperti semula. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Kabulkan doa mereka untuk kami. Walau kami tak lagi mendengarnya, panjangkan umur kami dalam ketaatan, dan tempatkan kami di penjagaanmu, di mana iman tetap hidup hingga akhir hayat. Amin. Kisah tukang roti yang beristighfar selama 30 tahun dan Allah balas dengan keajaiban. Malam itu, angin Basrah berhembus pelan ketika seorang lelaki tua bersorban sederhana melangkah memasuki kota. Dialah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hanbali, murid dari Imam Syafi'i, ulama agung yang tak pernah mencari ketenaran. Ia sendiri bingung mengapa hatinya begitu kuat terdorong untuk datang ke kota ini, padahal tak ada urusan apapun yang harus ia selesaikan. Waktu Isya baru saja usai ketika beliau masuk ke sebuah masjid kecil. Lelah dari perjalanan panjang, Imam Ahmad ingin sekadar merebahkan tubuhnya. Namun tak lama, seorang penjaga masjid datang dan berkata kasar, "Tidak boleh tidur di sini. Silakan keluar." Wahai saudaraku, aku hanya seorang musafir. Jawab Imam Ahmad lembut. Tetapi penjaga itu tetap mengusirnya, bahkan mendorong tubuh tuanya keluar dari masjid. Imam Ahmad mencoba tidur di teras masjid. Tetap saja penjaga itu datang kembali, mengusirnya hingga ke jalanan. Di zaman itu, orang hanya mengenal nama Imam Ahmad, bukan wajahnya. Dan dengan ketawaduannya, beliau pun tak mengungkap siapa dirinya. Dari kejauhan, seorang penjual roti melihat kejadian itu. Wahai Syekh, kalau engkau tak punya tempat menginap, rumahku terbuka untukmu. Imam Ahmad mengikuti lelaki itu ke rumah kecilnya. Di dalam, penjual roti itu kembali bekerja menguleni adonan. Imam Ahmad memperhatikan setiap sela gerakannya, bibirnya tak berhenti beristighfar. Sudah berapa lama engkau beristighfar sambil bekerja? Tanya Imam Ahmad. Sejak 30 tahun lalu, Syekh. Jawabnya sambil tersenyum. Apa hasil dari istighfarmu? Segala hajatku dikabulkan Allah, kecuali satu. Apakah itu? Saya ingin bertemu Imam Ahmad bin Hanbal. Sekejap Imam Ahmad menunduk menahan haru, lalu berkata, Demi Allah, akulah Imam Hanbali. Karena istighfarmu itulah aku didatangkan dari Baghdad ke kota ini. Bahkan aku diusir dari masjid agar bisa tiba di depan pintu rumahmu. Penjual roti itu tersentak, tangisnya pecah. Subhanallah, engkau Imam Ahmad. Malam itu, dua hamba Allah saling memuliakan, dan kisah itu menjadi bukti bahwa istighfar mampu membuka pintu rezeki, kebaikan, hingga mempertemukan seseorang dengan takdir terbaiknya. Inilah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin bikin nangis semua orang. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat.
Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah berhutang dengan kita? Kamilah banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasha, seorang sahabat, mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti tersebut tidak kena pada belakang kuda, tapi justru terkena pada dadaku, karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasha. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasha berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah, anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasha untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit, kalau mau memukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar bin Khattab berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau mukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya, itu dulu. Sekarang, tidak boleh ada seorang pun boleh menyakiti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah, dan tiba-tiba berdirilah Ali bin Abu Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Duduklah wahai Ali, ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah."
Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek dengan paman Ukasyah. Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasyah berkata, bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini. Rasulullah memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didudukkan pada sebuah kursi, lalu dengan suara tegas Ukasyah berkata lagi, dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah. Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasyah. Tanpa berlama-lama dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Ukasyah, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan murka padamu. Ukasyah langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasyah berkata, ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu, karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharamkan api neraka atasnya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasyah. Semua sahabat menitikkan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan di-skip. Inilah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin bikin nangis. Jangan di-skip. Mendahulu, hiduplah seorang raja yang memimpin sebuah kerajaan Islam. Raja ini memiliki seorang pembantu yang sangat taat beribadah. Pembantu tersebut dikenal karena keikhlasannya yang luar biasa dalam menerima takdir. Setiap kali menghadapi musibah, ia selalu berkata, Al-khair mukhtarallah, yang berarti, yang terbaik adalah pilihan Allah. Suatu hari sang raja sedang menikmati santapannya menggunakan pisau. Karena kurang hati-hati, pisaunya melukai jari tangannya hingga terpotong. Melihat hal itu, pembantu setianya spontan berkata, Al-khair mukhtarallah. Namun ucapan itu justru membuat sang raja tersinggung. Ia merasa pembantunya bersuka cita atas musibah yang menimpanya. Dalam kemarahan, sang raja memerintahkan agar pembantu tersebut dimasukkan ke dalam penjara. Anehnya, saat akan dipenjara, pembantu itu tetap mengucapkan kalimat yang sama, Al-khair mukhtarallah. Waktu pun berlalu, suatu hari sang raja pergi berburu bersama para pengawal dan rombongannya. Karena terlalu asik berburu, mereka tanpa sadar melewati perbatasan kerajaan dan memasuki wilayah kaum Majusi yang menyembah api dan dewa-dewa. Sang raja dan rombongannya ditangkap karena dianggap melanggar wilayah. Mereka semua akan dijadikan persembahan kepada dewa-dewa. Satu persatu pengawal dan rombongan raja dikorbankan. Ketika tiba giliran sang raja, seorang pendeta Majusi menyadari bahwa jari tangan sang raja tidak sempurna karena pernah terpotong. Dalam tradisi mereka, persembahan haruslah tanpa cacat. Karena itu, sang raja tidak jadi dibunuh dan dibebaskan. Setelah kembali ke kerajaannya dengan selamat, sang raja merenungkan peristiwa tersebut. Ia teringat kepada pembantunya yang masih di penjara. Dengan rasa bersalah, sang raja segera memerintahkan pembebasan pembantunya. Setelah pembantu itu dibawa menghadap, sang raja bertanya, wahai hambaku, apa maksudmu berkata Al-khair mukhtarallah saat aku memenjarakanmu? Dengan tenang pembantu itu menjawab, wahai tuanku, seandainya hamba tidak dipenjara, hamba pasti ikut dalam rombongan tuanku saat berburu. Dan seperti para pengawal serta rombongan lainnya, hamba juga pasti telah dibunuh. Mendengar jawaban itu, sang raja tersadar akan kebijaksanaan di balik ucapan pembantunya. Sejak saat itu, ia mulai memahami hikmah di balik setiap kejadian dan lebih banyak bersyukur kepada Allah. Follow atau subscribe sekarang juga. Semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.
Sejak manusia mulai mengenal dirinya, pertanyaan tentang takdir dan kehendak bebas selalu menggema di lorong waktu. Sebuah pertanyaan tua yang tak pernah benar-benar dijawab. Ia hanya bergema, berputar, dan lahir kembali di kepala setiap generasi. Kaum agamawan berkata, segala sesuatu telah ditetapkan oleh Tuhan sebelum langit dan bumi diciptakan. Mereka memaknai takdir sebagai naskah tertutup, dan manusia hanyalah pemeran di atas panggung ciptaannya. Namun kaum ateis dan agnostik menolak gagasan itu. Mereka bertanya, jika segalanya telah ditetapkan, lalu di mana letak kebebasan manusia untuk memilih? Dua kutub pemikiran itu terus beradu, padahal keduanya sering keliru dalam memahami hakikat qada dan qadar. Qada sejatinya bukan daftar nasib yang membelenggu manusia. Qada adalah ketetapan hukum-hukum alam dan kehidupan, hukum gravitasi, hukum sebab akibat, hukum energi yang menata semesta dengan presisi. Ia adalah algoritma besar, source code yang Allah tulis jauh sebelum semesta diciptakan. Sebuah sistem logika kosmik yang bekerja dengan sempurna. Setiap sebab melahirkan akibat. Setiap tindakan manusia memicu konsekuensi dalam jaringan hukum ciptaannya. Dan di sanalah masuk kehendak bebas manusia. Setiap pilihan, niat, dan keputusan adalah input yang kita kirimkan ke dalam sistem ilahi itu. Ketika input itu diproses oleh algoritma qada, maka keluarlah output yang disebut qadar, hasil nyata dari keputusan manusia yang bergerak di atas hukum Allah. Terka qadar, takdir, bukan paksaan, bukan pula kebetulan. Ia adalah hasil interaksi antara kehendak manusia dan sistem ketetapan Allah yang sempurna. Manusia tidak diperbudak oleh takdir, dan Tuhan tidak menciptakan dunia tanpa hukum. Keduanya berpadu dalam keseimbangan. Qada sebagai sistem, qadar sebagai hasil, dan kehendak bebas sebagai gerak kesadaran di dalamnya. Setiap Allah telah menegaskan kebijaksanaan itu dalam firman-Nya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Dan di sisinya kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Tidak pula sebutir biji pun di kegelapan bumi. Tidak pula yang basah atau yang kering, melainkan semuanya tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am 59. Ayat ini menjadi puncak pemahaman bahwa bahkan daun yang gugur pun memiliki tempat dalam rencananya. Bahwa takdir bukan tentang kehilangan kendali, melainkan tentang keteraturan kebijaksanaan Tuhan yang memberi ruang bagi manusia untuk memilih, berbuat, dan belajar. Karena sesungguhnya qada adalah sistem algoritmik ilahi. Kehendak bebas manusia adalah input kesadaran, dan takdir adalah output dari keputusan manusia yang telah diproses oleh algoritma kebijaksanaan Tuhan. Dan disitulah manusia tidak sekedar hidup di bawah takdir, tetapi hidup di dalamnya, sebagai bagian dari kehendaknya yang sadar. Kepada kalian yang mencari kebenaran di luar tembok dogma, yang mempertanyakan Tuhan bukan karena benci, tapi karena ingin mengenalnya dengan cara yang jujur, ketahuilah bahwa pencarian kalian pun bagian dari qada itu sendiri. Setiap keraguan, setiap pertanyaan, setiap percikan logika adalah input kesadaran yang sedang bekerja di dalam algoritma kebijaksanaan Tuhan. Ia tidak menolak akal, karena akal adalah salah satu bahasa yang Ia ciptakan agar manusia mengenalinya melalui berpikir.
Mungkin kalian belum percaya pada Tuhan sebagaimana kami mengenalnya. Namun selama kalian masih mencari kebenaran, kalian sedang berjalan di jalur yang Ia siapkan. Karena bahkan keraguan pun adalah bagian dari proses menuju cahaya. Dan di sanalah iman dan logika berhenti bertentangan. Karena keduanya ternyata bersumber dari hal yang sama. Rasa ingin tahu yang Allah tanamkan dalam diri manusia. Kisah seorang lelaki yang tetap menjaga solat saat dunianya runtuh. Di pinggiran kota Kufa hiduplah seorang lelaki bernama Hanan. Ia tidak dikenal siapapun. Pakainya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya selalu tampak letih. Hanan hidup dari pekerjaan kasar mengangkut barang di pasar. Upahnya sedikit, cukup untuk makan sekali sehari. Jika sepi, ia pulang dengan perut kosong. Suatu hari pasar terbakar. Gudang runtuh. Pekerjaan hilang dalam satu pagi. Hanan pulang dengan langkah berat. Di rumah kecilnya hanya ada tikar usang dan kendi air setengah kosong. Ia duduk lama, sangat lama. Lalu terdengar azan asyar. Hanan bangkit perlahan. Bukan karena ia kuat, tapi karena ia tak tahu harus mengadu kemana selain Allah. Ia solat dengan pakaian yang sama, dengan perut kosong, dan dengan hati yang hampir patah. Dalam sujudnya, air matanya jatuh ke tanah. Ya Allah, aku tak punya siapa-siapa lagi selain Engkau. Jika bukan kepadamu, tolong beri aku petunjuk. Kepada siapa lagi aku berserah? Hari-hari berikutnya lebih berat. Tak ada pekerjaan, tak ada yang memanggil namanya. Beberapa orang berkata, "Untuk apa kau salat tepat waktu, sementara hidupmu tak berubah?" Hanan hanya menjawab pelan, Kalau aku tinggalkan sholat, apalagi yang tersisa dariku? Suatu malam hujan turun deras. Hanan tetap berjalan ke masjid kecil di ujung kota. Di sana ia melihat seorang lelaki tua jatuh pingsan. Hanan mengangkatnya, membawanya berteduh dan menunggunya sadar. Ternyata lelaki itu adalah pemilik kafilah besar yang sakit dalam perjalanan. Tak satu pun pelayannya ada bersamanya malam itu. Hanan membawanya ke rumahnya. Beberapa hari Hanan merawatnya, tanpa upah, tanpa janji. Saat lelaki itu pulih, ia bertanya, Kenapa kau menolongku padahal kau sendiri miskin? Hanan menjawab sederhana, Aku hanya takut pada Allah yang selalu kutemui dalam sholatku. Beberapa pekan kemudian Hanan dipanggil. Ia diberi pekerjaan tetap, rumah kecil, penghasilan yang cukup. Bukan kaya seketika, tapi hidupnya kembali berdiri. Malam pertama di rumah barunya, Hanan sujud lama sekali. Ia tersenyum dalam tangisnya. Karena ia sadar, salat yang ia jaga saat hidup runtuh, ternyata sedang menjaga hidupnya diam-diam. Semoga Allah meneguhkanmu untuk tetap berdiri di hadapannya saat dunia menjatuhkanmu berkali-kali. Dan semoga Allah membangun kembali hidupmu, sebagaimana Allah membangun hidup Hanan dari sujud yang tak pernah ia tinggalkan. Amin. Lo masuk ke rumah teman dan nemu buku Dark Psychology di raknya itu. Belilah Quran. Suatu hari Abu Nawas duduk termenung di depan rumahnya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, jauhilah 7 perkara, maka tubuhmu akan terasa nyaman dan hatimu akan terasa tenang. Pertama, jangan meratapi masa lalu. Betapa ruginya seseorang menghabiskan hidupnya hanya untuk meratapi sesuatu yang telah berlalu. Kedua, jangan memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, karena hal itu akan menimbulkan kekhawatiran, depresi, dan stres. Ketiga, jangan menghina orang lain, berkacalah pada diri sendiri sebelum menghina orang lain. Keempat, jangan meminta balasan karena hal itu sama saja akan menjatuhkan kehormatan dan harga diri. Kelima, jangan tamak karena sifat tamak akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan yang ia mau. Keenam, jangan marah kepada orang yang terlihat tenang karena hal itu sama saja membangunkan singa dari tidurnya. Ketujuh, jangan memuji orang yang tidak tahu diri. Karena orang yang tidak tahu diri semakin dipuji semakin menjadi-jadi dan dia tak akan menemukan jalan untuk mengoreksi dirinya. Malam, seorang pemilik toko kecil bersiap menutup tokonya. Jalanan sepi, lampu redup. Tiba-tiba, seekor anjing masuk dengan tenang. Di mulutnya selembar kertas kecil. Karena penasaran, sang pemilik toko membukanya. Di dalamnya ada uang dan daftar belanja yang ditulis rapi. Seketika ia mengerti, anjing ini datang untuk berbelanja. Dengan senyum tak percaya,
ia menyiapkan semua barang dengan hati-hati, memasukkannya ke dalam tas, lalu meletakkannya di depan anjing itu. Anjing tersebut menggigit tas itu perlahan dan berjalan pergi. Pemilik toko berdiri terpaku. Anjing siapa yang bisa secerdas ini? Rasa ingin tahu mengalahkan segalanya. Ia pun mengikuti anjing itu. Beberapa langkah kemudian, ia kembali terkejut. Anjing itu berdiri di halte bus. Sebuah bus datang. Anjing itu naik dengan percaya diri. Di dalam bus ia mendekati kondektur dan menunjuk kalung di lehernya. Di sana tertulis uang dan alamat tujuan. Saat tiba di halte yang dituju, anjing itu turun. Pemilik toko ikut turun, hatinya penuh kekaguman. Anjing itu berhenti di depan sebuah rumah dan menekan bel berulang kali. Pintu terbuka, namun yang keluar bukan pujian, melainkan kemarahan. Pemilik rumah memukuli anjing itu dengan tongkat. Sang pemilik toko tak bisa diam. Saudaraku, apa yang kau lakukan? Anjing ini luar biasa cerdas dan terlatih. Pria itu menjawab kasar. Cerdas? Tidak berguna. Dia bahkan tidak bisa membawa kunci rumah. Bel ini terus berbunyi dan mengganggu tidurku. Teman-teman, disinilah pelajarannya. Jangan pernah hidup hanya untuk memenuhi harapan dunia. Karena sehebat apapun dirimu, akan selalu ada seseorang yang menemukan alasan untuk mengeluh. Jika kamu tahu dirimu benar, tetaplah berjalan. Masalahnya bukan pada hidupmu, tetapi pada cara mereka melihatmu. Inilah teman Nabi Isa yang hanya mencari keuntungan saja dan berakhir terbunuh. Dalam sebuah perjalanan, Nabi Isa alaihissalam beristirahat di tepi sungai bersama temannya. Beliau membawa 3 potong roti, 1 dimakan sendiri, 1 diberikan kepada temannya, dan 1 diletakkan di dekat temannya sebelum beliau turun ke sungai untuk berwudu. Saat Nabi Isa kembali roti itu sudah hilang, Nabi Isa pun bertanya kepada temannya, "Siapa yang mengambil roti itu?" Tidak ada, roti itu hanya ada 2. Keduanya pun melanjutkan perjalanan. Sampai di pinggir sungai, Nabi Isa memegang tangan temannya dan dengan izin Allah, mereka berjalan di atas air hingga sampai ke seberang. Nabi Isa kemudian bertanya lagi, "Siapa yang mengambil roti itu?" Roti itu hanya 2. Mereka kembali melanjutkan perjalanan dan melihat seekor rusa dengan 2 anaknya. Nabi Isa memanggil salah satu anak rusa itu kemudian menyembelihnya dan memakannya bersama temannya. Ketika hampir habis, beliau berkata kepada si satu buah anak rusa itu, "Bangkitlah dengan izin Allah." Anak rusa itu hidup kembali dan pergi. Nabi Isa kembali lagi bertanya kepada temannya, "Demi Tuhan yang telah memperlihatkan ayatnya kepadamu, katakanlah, siapa yang mengambil roti itu?" Roti itu hanya 2. Mereka kembali meneruskan perjalanan dan tiba di padang pasir. Nabi Isa menumpuk pasir dan berkata, "Jadilah emas dengan izin Allah." Pasir itu berubah menjadi 3 tumpukan emas. Nabi Isa kemudian berkata kepada temannya, "Satu untukku, 1 untukmu, dan 1 untuk orang yang mengambil roti itu." Akhirnya lelaki itu langsung mengaku, "Akulah yang mengambil roti itu." "Kalau begitu ambil semuanya, tapi jangan ikuti aku lagi," kata Nabi Isa sambil meninggalkan lelaki itu. Tak lama kemudian datang 2 perampok yang ingin merampas emas itu. Lelaki tadi menenangkan mereka dan berkata bahwa emas bisa dibagi rata, dan mereka pun setuju. Setelah lama berdiskusi, mereka merasa lapar dan mengatakan bahwa harus ada yang membeli makanan. 1 orang pun diutus membeli makanan, tetapi orang itu berniat menguasai emas sendirian dengan meracuni makanan itu. Sementara 2 orang yang menunggu juga berencana membunuhnya agar emas hanya dibagi berdua saja. Ketika orang yang memberi makanan kembali, 2 temannya langsung membunuhnya. Karena merasa lapar, kedua orang itu memakan makanan yang telah dikasih racun. Tidak lama kemudian, keduanya pun mati. Tidak berselang lama, Nabi Isa lewat di tempat itu. Beliau melihat 3 mayat tergeletak di samping tumpukan emas. Kemudian berkata, "Inilah dunia dan kejahatannya, maka berhati-hatilah." Inilah teman Kisah seorang tukang kayu yang temani mayat seorang konglomerat selama 40 hari di alam kubur. Di sebuah negeri, hiduplah seorang konglomerat yang kaya raya. Namun, ia sering resah memikirkan kematian. Menjelang ajalnya, ia menulis sebuah wasiat yang sangat aneh. Dalam surat wasiat tersebut ia menuliskan, "Barang siapa yang sanggup menemaniku di dalam kubur selama 40 hari setelah aku meninggal nanti, maka separuh dari harta peninggalanku nanti akan aku berikan kepada orang tersebut." Ia pun menawarkan hal ini terlebih dahulu kepada anak-anaknya. Namun, mereka menjawab, "Tidak mungkin, ayah. Saat engkau mati, engkau hanyalah jasad tak bernyawa. Kami tidak sanggup menemanimu di kubur." Begitu pula saat ia bertanya kepada adik-adiknya, semua menolak dengan alasan yang sama. Akhirnya, melalui ajudannya, ia mengumumkan wasiat itu ke seluruh negeri. Namun tak ada seorang pun yang berani. Sampai akhirnya, berita itu sampai ke telinga seorang tukang kayu miskin. Meski hanya memiliki sebuah kapak sebagai harta satu-satunya, tukang kayu itu datang menemui keluarga si konglomerat. Dengan penuh keyakinan ia pun berkata, "Aku bersedia untuk menemani dirinya selama 40 hari di alam kubur." Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, pemakaman pun segera dimulai. Jenazah konglomerat dimakamkan dengan kemegahan. Sesuai wasiat,
si tukang kayu ikut turun ke dalam kubur bersama jasad tersebut, membawa kapaknya. Setelah semua orang pergi, kubur pun ditutup rapat. Tak lama kemudian, datanglah malaikat Mungkar dan Nakir. Tukang kayu itu ketakutan. Ia mengira kedua malaikat itu akan menginterogasi si konglomerat. Namun ternyata, keduanya justru mendekatinya dan bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?" Si tukang kayu itu menjawab, "Aku menemani mayat ini selama 40 hari untuk mendapatkan setengah hartanya." Lalu kedua malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Apa saja harta yang engkau punya selama ini?" Si tukang kayu menjawab, "Harta yang aku miliki sekarang ini hanyalah sebuah kapak sebagai alat mencari rezeki untuk menafkahi keluargaku." Sejak saat itu, hari demi hari, malaikat Mungkar Nakir datang kepadanya. Kedua malaikat itu pun selalu menanyakan tentang sebuah kapak milik si tukang kayu. Kemudian Mungkar Nakir bertanya lagi, "Dari mana kau dapatkan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Aku membelinya." Besok di hari kedua, kedua malaikat itu kembali datang dan bertanya, "Apa saja yang engkau lakukan dengan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Aku menebang pohon untuk dijadikan sebagai kayu bakar, lalu kayu-kayu tersebut aku jual ke pasar." Di hari ketiga, malaikat Mungkar dan Nakir kembali bertanya, "Pohon siapa yang engkau tebang dengan kapakmu ini?" Si tukang kayu menjawab, "Pohon yang tumbuh dengan sendirinya di hutan belantara, jadi pohon tersebut tak ada yang punya." Malaikat kembali bertanya, "Apa engkau yakin jika pohon itu tidak ada pemiliknya?" Di hari keempat, malaikat Mungkar dan Nakir kembali mendatangi si tukang kayu tersebut dan bertanya, "Adakah engkau memotong pohon-pohon tersebut dengan kapak ini sesuai ukuran dan beratnya yang sama untuk dijual?" Si tukang kayu menjawab, "Aku potong dikira-kira saja, mana mungkin ukurannya bisa sama rata." Hari berganti hari, pertanyaan itu terus berulang, hingga hari ke-39, yang ditanyakan tetap soal kapak kecil yang menjadi satu-satunya hartanya. Pada hari ke-40, Mungkar Nakir kembali datang. Sebelum mereka sempat bertanya, tukang kayu itu langsung melompat keluar dari liang kubur, membuka pintunya, dan berlari keluar sambil berteriak, "Aku tidak mau separuh harta itu. Ambillah semua untuk kalian. Aku hanya ingin pulang." Sesampainya di rumah, ia menangis dan berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, aku sudah tidak ingin harta warisan itu. Satu-satunya hartaku hanyalah kapak kecil ini. Tapi selama 40 hari para malaikat tak henti-hentinya menanyai aku tentangnya. Bagaimana jika hartaku sebanyak konglomerat itu? Entah berapa lama dan bagaimana aku bisa mempertanggungjawabkannya." Dari kisah ini mengajarkan untuk kita hikmah yang mendalam. Harta bukanlah kebanggaan, melainkan amanah. Bahkan sekecil apapun yang kita miliki akan dipertanyakan kelak di hadapan Allah. Pertanggungjawaban di akhirat lebih berat daripada pengumpulan harta di dunia. Jika sebuah kapak saja ditanya berkali-kali, bagaimana dengan harta yang melimpah ruah? Lebih baik memiliki sedikit harta yang halal, jujur, dan berkah, daripada kekayaan melimpah yang sulit dipertanggungjawabkan. Kisah seorang Kala di sebuah desa kecil yang indah, hiduplah seorang petani bersama seekor keledai tua. Keledai itu pernah menjadi pekerja setia, namun seiring waktu ia dianggap tak lagi berguna. Petani membiarkannya merumput, menunggu hari-hari berlalu. Suatu pagi yang cerah, keledai itu tersandung dan jatuh ke dalam sebuah sumur yang dalam. Ia terperangkap, tak bisa keluar. Tangisannya menggema dari dasar sumur. Petani dan para tetangga datang mencoba menolong. Namun semua usaha gagal. Menjelang sore, petani mengambil keputusan pahit. Keledai ini sudah tua, kita tak bisa menyelamatkannya. Mereka memutuskan untuk menimbun sumur itu dengan tanah. Saat tanah mulai berjatuhan, keledai itu menangis semakin keras. Ia sadar, ia telah ditinggalkan. Namun sesuatu berubah. Setiap sekop tanah yang jatuh ke punggungnya, keledai itu mengibaskannya, lalu menginjaknya. Tanah yang seharusnya menguburnya, justru menjadi pijakan. Sekop demi sekop. Langkah demi langkah, hingga tiba-tiba tangisan itu berhenti. Petani mengintip ke dalam sumur dan terkejut melihat keledai itu telah berada di atas gundukan tanah. Dengan satu lompatan, keledai itu keluar dari sumur dan berlari menuju ladang terbuka.
Ia tidak menoleh ke belakang. Teman-teman, hidup akan menjatuhkan kita ke sumur yang berbeda-beda. Ada masalah, penolakan, bahkan pengkhianatan. Rintangan bisa mengubur kita atau mengangkat kita. Semua tergantung bagaimana kita meresponsnya. Jangan menyerah. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Gunakan setiap masalah sebagai pijakan untuk naik lebih tinggi. Karena seringkali jalan keluar kita justru berasal dari beban yang kita pikul. Coba berhenti sholat 3 hari, ini yang akan terjadi. Mau tahu apa yang terjadi kalau kamu berhenti sholat 3 hari? Ini bukan ancaman, tapi fakta yang banyak orang gak sadari. Yang follow, like, share, dan subscribe, saya doakan bisa beli mobil Fortuner. Hari pertama, kamu mungkin cuma ngerasa biasa aja, toh hidup tetap jalan kan? Hari kedua, mulai ada yang aneh. Hati jadi gelisah, otak sumpek, ada perasaan hampa yang gak bisa dijelasin. Hari ketiga, energi mulai drop, masalah sepele terasa berat, dan yang paling bahaya, kamu makin jauh dari Allah. Sholat bukan sekadar kewajiban, tapi juga obat hati dan penenang jiwa. Jangan sampai ninggalin sholat sebelum kamu kehilangan sesuatu yang lebih besar. Jadi, berani coba berhenti sholat 3 hari? Tulis di komentar, pernah nggak ngerasa gini? Suatu hari Rasulullah SAW duduk sendiri dalam keadaan menangis. Akibatnya arsy terguncang oleh tangisan itu. Allah Maha Tahu apa yang menyebabkan kekasihnya menangis. Namun Allah tetap menyuruh malaikat Jibril menjumpai Rasulullah untuk menanyakan mengapa Rasulullah menangis. Allah berfirman, "Wahai Jibril, turun dan temui kekasihku Muhammad. Sampaikan salamku dan tanyakan apa yang menyebabkan dia menangis." Allah mengutus malaikat Jibril untuk bertanya, bukan karena Allah tidak tahu. Allah Maha Tahu, dan Allah ingin agar Jibril dan seluruh makhluk tahu alasan Rasulullah menangis, sampai-sampai menggoncang arsy. Maka turunlah Jibril menemui Rasulullah dan berkata, "Ya Habiballah, sesungguhnya Allah Tuhanmu mengirim salam kepadamu dan menanyakan apa gerangan yang menyebabkan engkau menangis." Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai Jibril, yang menyebabkan aku menangis adalah karena aku teringat ucapan terakhir saudaraku Isa ibnu Maryam sebelum diangkat oleh Allah ke langit." Perkataan itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 118, yang artinya, "Jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau yang maha perkasa lagi maha bijaksana." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, dengan ucapan Isa ini menandakan Isa berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Tidak mau bertanggung jawab lagi. Semua urusan umatnya telah diserahkan kepada Allah. Apakah Allah mau menyiksa atau mau mengampuni? Tapi aku tidak mau berpisah dengan umatku di dunia ini kalau tidak ada jaminan keselamatan untuk umatku dari Allah." Akhirnya Jibril melaporkan kepada Allah tentang pertemuannya dengan Rasulullah SAW, padahal Allah lebih mengetahuinya. Kemudian Jibril diperintahkan turun kembali dan membawa satu surah dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha. Kemudian Jibril membaca surah ini kepada Rasulullah. Ketika sampai ayat ke-5, Jibril mengulang-ulang membacanya. "Walasawfa yu'tika rabbuka fatardah," yang artinya, "Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas." Maksud malaikat Jibril mengulang-ulang ayat tersebut karena Nabi Muhammad SAW akan Allah berikan karunia kelak di yaumil kiamah sebagai nabi satu-satunya yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Mendengar Jibril mengulang-ulang ayat ini, maka Rasulullah SAW kembali menangis dan tersungkur sujud syukur. Lama Rasulullah dalam sujudnya menangis, kemudian bangun berhadapan kembali dengan Jibril dan beliau berkata, "Demi Allah wahai Jibril, dan demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman tangannya, aku tidak ridho, aku tidak akan pernah senang, aku tidak akan pernah gembira, apapun nikmat yang Allah berikan kepadaku nanti di akhirat, kalau masih ada umatku yang disiksa di neraka jahanam, walau cuma satu orang." Dari sini kita tahu betapa Rasulullah sangat memikirkan keadaan umatnya. Meskipun Rasulullah sudah Allah janjikan mendapatkan surga, namun Rasulullah tidak akan pernah merasa bahagia jika umatnya masih ada yang di dalam neraka.
Kelak di akhirat, Nabi Muhammad SAW akan keluar dari surga dan menjadi manusia yang paling sibuk memberikan syafaat untuk umatnya. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, jika syalatku tidak khusyuk, apakah diterima? Dan jawaban Rasulullah pun membuat seluruh sahabat menangis. Pada suatu hari di dalam majelis Rasulullah, seorang sahabat duduk dengan wajah penuh kegelisahan. Matanya menunduk, jemarinya saling menggenggam, seolah ada sesuatu yang berat dalam hatinya. Ia menghela nafas, lalu dengan suara lirih berkata, Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya, tetapi aku takut. Mungkin pertanyaanku ini akan membuatku semakin malu di hadapan Allah. Rasulullah tersenyum lembut. Tatapan beliau pun penuh dengan kasih sayang. Katakanlah wahai saudaraku, tak ada pertanyaan yang membuat seseorang hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Sahabat itu mengangkat wajahnya. Perlahan wajahnya mulai berkaca-kaca. Wahai Rasulullah, aku merasa syalatku sering tidak khusyuk. Kadang aku mengingat urusan dunia, kadang pikiranku melayang entah kemana. Aku takut syalatku tidak diterima oleh Allah. Apakah dengan syalat seperti itu, aku tetap mendapatkan pahala? Seketika suasana menjadi hening. Para sahabat yang lain menunduk merasakan kegundahan yang sama. Mereka tahu betapa beratnya pertanyaan itu. Namun yang terjadi setelahnya benar-benar tak terduga. Rasulullah tidak segera menjawab. Rasulullah menatap sahabat itu dalam-dalam. Lalu air mata mulai membasahi pipi baginda. Para sahabat pun terkejut. Mereka jarang melihat Rasulullah menangis dalam keadaan seperti ini. Dengan suara bergetar Rasulullah berkata, Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh setan tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba, hingga ia menjadi malas dan tidak khusyuk. Tetapi ketahuilah, dia tetap melihat usahamu. Baginda menarik nafas dalam, lalu melanjutkan, Wahai saudaraku, jika engkau meninggalkan sholat hanya karena takut tidak khusyuk, maka setan akan menang. Tetapi jika engkau tetap berusaha sholat meski dengan kehadiran pikiran yang terganggu, ketahuilah, setiap kali engkau berusaha kembali kepada Allah dalam sholatmu, saat itulah Allah menyambutmu. Air mata sahabat itu jatuh. Ia menangis. Begitu juga sahabat lainnya. Kemudian Rasulullah berkata, Bayangkan seorang ibu yang melihat anaknya berjalan ke arahnya, tetapi anak itu sering jatuh dan tersandung. Apakah sang ibu akan marah? Tidak. Ia akan berlari menghampirinya, mengangkatnya, dan mendekapnya erat. Begitulah Allah. Ia lebih penyayang dari seorang ibu kepada anaknya. Selama engkau kembali kepada Allah, Ia akan selalu menerimamu. Dari hari itu sahabat tak lagi putus asa dalam sholatnya. Ia tetap berusaha, dan setiap kali pikirannya melayang, ia selalu mengingat kata-kata Rasulullah. Selama engkau kembali kepada Allah, Ia akan selalu menerimamu. Inilah kisah ketika satu keluarga diadili di pengadilan Allah. Bayangkan, orang yang pernah kau peluk, yang pernah kau sebut keluargaku, di akhirat justru berdiri sebagai musuhmu. Suamimu berkata, Kaulah yang membuatku jauh dari Allah. Kemudian istrimu menangis dan berkata, Kaulah yang membuat aku menjadi orang yang lalai. Anakmu menangis lebih pilu. Wahai ayahku, kenapa kau tak bimbing aku ke jalan Allah? Mengapa kau membiarkan aku ketika aku tidak sholat, sedekah, dan berpuasa? Mengapa kau hanya mengajarkan aku untuk mengejar dunia? Kemudian anakmu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhanku, jika aku harus ke neraka, maka bawalah kedua orang tuaku pula ke neraka, karena merekalah aku menjadi seperti ini. Hari itu, seorang anak yang matanya buta dan tuli telinganya akan menjadi saksi dosa kedua orang tuanya. Tak ada lagi kata maaf, tak ada lagi kasih sayang. Yang tersisa hanya ketakutan, berlomba-lomba untuk membenarkan diri sendiri, dan penyesalan yang tidak bisa ditebus. Oleh karena itu, wahai manusia, sebelum cinta itu berubah menjadi kutukan, bimbinglah keluargamu, atau kalian akan saling menyalahkan ketika dihisab di pengadilan Allah. Na'udzubillah. Inilah kisah yang membuat dua sahabat menangis, karena pertama kalinya mereka melihat keadaan manusia di alam barzakh. Satu kubur terasa seperti taman surga, dan satu lagi menyempit hingga meremukan tulang. Pada masa itu, hiduplah seorang sahabat Nabi yang dikenal dengan ketakwaannya, Al-Barra bin Azib. Ia adalah sahabat yang lembut tutur katanya, namun hatinya sangat peka terhadap ayat-ayat akhirat. Suatu hari ia bersama sahabat lainnya menghadiri pemakaman seorang mukmin. Ketika liang lahat ditutup,
Suasana menjadi sangat hening. Angin sore berhenti seakan mendengarkan. Dan para sahabat mulai merasakan getaran ketakutan tentang apa yang terjadi setelah tanah ini menutup jasad manusia. Disitulah Rasulullah mulai menceritakan apa yang benar-benar terjadi di alam kubur. Hal ini membuat para sahabat menunduk, sebagian meneteskan air mata. Semuanya bermula ketika Rasulullah menjelaskan tentang dua perjalanan yang sangat berbeda. Beliau berkata bahwa ketika seorang hamba saleh dimasukkan ke dalam kuburnya, datanglah dua malaikat, Mungkar dan Nakir. Dengan suara lembut namun tegas mereka bertanya, "Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Dan hamba saleh itu menjawab dengan mantap, bukan karena hafal, tapi karena Allah meneguhkan hatinya. Pada saat itu tiba-tiba terdengar suara dari langit. "Benarlah hambaku, lapangkan baginya kuburnya, dan bukakan baginya pintu menuju surga." Tanah pun menjauh, kuburnya menjadi seluas mata memandang. Harum semerbak memenuhi ruang kuburnya. Namun, itu bukan akhir dari kisahnya. Di saat itulah, Rasulullah berkata dengan suara berat, "Lalu datang kepadanya seorang lelaki berwajah tampan, dengan pakaian bersih dan bau yang wangi." Hamba itu bertanya, "Siapa engkau? Wajahmu membawa kebaikan." Lelaki itu menjawab, "Akulah amal solehmu." Sahabat-sahabat yang mendengarkan gemetar, betapa indahnya akhir seorang hamba yang taat. Namun kemudian suasana berubah. Rasulullah melanjutkan dengan suara yang lebih rendah. "Dan adapun hamba yang durhaka, ketika ia diletakkan di kuburnya, kedua malaikat bertanya hal yang sama. Namun ia tidak mampu menjawab, tidak mampu mengucapkan apa yang dahulu hanya menjadi hafalan di lisannya. Langit pun berseru, ia berdusta, bentangkan baginya jalan menuju neraka." Lalu kuburnya menyempit, menyeret tulang-tulang rusuknya, hingga meretakkan jasad itu dari tekanan bumi. Dan datanglah seorang lelaki berwajah buruk, dengan bau busuk yang menyesakkan. Hamba pendosa itu berkata dengan ketakutan, "Siapa engkau? Wajahmu membawa keburukan." Ia menjawab, "Akulah amal burukmu." Semoga kisah ini menambah iman kita, menjadikan kita lebih berhati-hati, dan menuntun kita agar siap menghadapi alam barzakh. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tuliskan astagfirullah di komentar, dan bagikan agar lebih banyak muslim tersadarkan.